kemuliaan untuk masa depan yang lebih baik lagi. Dan saudara, kalau kita mau menutup tahun, biasanya yang bagus itu adalah kita melihat apa yang belum kita lakukan yang seharusnya kita lakukan. Karena menutup tahun itu boleh dibilang seperti mau menutup usia. Ya, kalau saudara mau meninggal, nah, saudara nggak mau menghabiskan waktu bagi sesuatu yang tidak ada gunanya. Ya. Katakanlah kalau saudara mau meninggal 3 bulan lagi, atau 2 bulan lagi, atau sebulan lagi, atau seminggu lagi, atau 3 hari lagi, ya saudara pasti mau menutup usia saudara ini. Saudara akan melakukan yang memang sangat penting dalam hidup saudara. Saudara akan melupakan semua yang tidak penting. Nah, demikian kita, kalau kita mau menutup tahun ini, kita sudah jalani apa saja yang kita lakukan. Apakah ada yang kurang penting yang sudah menyita waktu kita, atau bahkan yang sebenarnya sesuatu yang bukan menjadi tujuan hidup kita, tetapi sudah menyita waktu kita. Mari kita akan lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Kita buka kitab kita, Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Mari kita baca 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus katakan, kalau aku harus mengakhiri hidupku ini, maka aku akan melupakan apa yang di belakang, dan aku akan mengarahkan diriku ke depan ini kepada apa yang menjadi panggilan surgawi, supaya aku memperoleh hadiah dari Kristus Yesus. Saudara, apa yang di belakang kita tidak boleh lagi mengganggu kita ke depan. Apa yang telah terjadi, kekecewaan, kepahitan, sakit hati, kegagalan, kekalahan, mungkin juga kelalaian, mungkin juga kejatuhan, dosa, semua yang ada di belakang saudara itu harus dilupakan dan harus ditinggal. Kata aku melupakan ini juga kaitannya kita akan melepaskan. Melepaskan yang paling susah itu adalah melepaskan pengampunan. Dan ini kebanyakan kita mungkin di tahun 2020 ada yang membawa luka, ya, karena kecewa, karena sakit hati, karena kesedihan, ya, ditinggal, kehilangan, dan lain sebagainya. Itu semua harus dilupakan dan dilepaskan dan diberikan pengampunan. Dan pengampunan ini bukan hanya pengampunan kepada orang lain, tapi lebih-lebih lagi pengampunan kepada diri sendiri, saudara. Nah, seringkali kita nggak bisa mengampuni diri kita sendiri juga, karena kita sudah salah, sudah gagal, sudah berdosa, sudah tidak melakukan yang sebenarnya harus dilakukan. Terus kita mengasihani diri kita, terus kita mengingat-ingat segala yang pernah kegagalan kita alami, dan itu akan menghalangi saudara untuk masuk ke tahun yang baru.
Jadi di tahun 2020 ini kita akan melepaskan, melupakan, dan memberikan pengampunan kepada diri sendiri, pengampunan kepada orang lain, pengampunan kepada orang yang telah bersalah kepada kita, supaya jangan lagi ada sesuatu yang menghalangi kita untuk meraih panggilan surgawi. Alkitab katakan hadiah yang Tuhan sediakan. Artinya Tuhan mau fokus saudara bukan kepada yang di belakang, bukan kepada yang lalu, bukan kepada yang sudah lewat, tapi fokus saudara kepada apa yang di depan. Untuk memperoleh hadiah. Sama-sama katakan hadiah. Hadiah. Dari anak kecil sampai orang tua, tidak ada yang tidak suka hadiah. Dari istri, suami, anak, orang tua, semuanya suka mendapat hadiah. Dan Alkitab mengarahkan kita untuk hidup dengan sasaran memperoleh hadiah surgawi, dengan memperoleh panggilan surgawi yang telah Tuhan taruh di dalam diri kita. Itu yang harus kita kejar. Dan jangan sampai yang lain itu menghalangi kita. Jangan sampai yang lalu itu membuat kita tersandung. Tetapi untuk kita bisa maju, maka kita harus melepaskan kecewa, melepaskan sakit hati, melepaskan kepahitan, melepaskan kegagalan, bahkan kesalahan kita pun harus kita lepaskan dengan kita memberikan pengampunan kepada diri kita, supaya kita tidak lagi hanya mengasihani diri, menyalahkan diri, atau menyalahkan orang, tetapi kita mau mengejar panggilan. Karena Tuhan tidak pernah akan menghukum kesalahan saudara. Amin. Amin. Ketika dia telah mati di kayu salib, dia katakan sudah selesai dosa, beres sudah. Dosamu dari kecil, dosamu dari usia muda, sampai dosamu tua, sampai dosamu yang nanti. Ya kita nggak mau merencanakan dosa, tapi pasti ada kita dalam dosa. Alkitab katakan barang siapa membenci saudaranya, dia sama seperti seorang pembunuh. Udah. Ya, berapa kali saudara kesal sama orang, saudara sudah menjadi pembunuh. Ya. Tetapi Alkitab katakan ketika dia mati di kayu salib, dia mati bagi dosa saudara. Dan oleh kematiannya satu kali, dia mengampuni saudara selama-lamanya, dan dia memberikan kepada saudara kebenaran untuk selama-lamanya, dan dia menjadikan saudara anak Allah untuk selama-lamanya, dan dia menyempurnakan saudara untuk selama-lamanya. Amin. Oleh sebab karena dia mengampuni saudara, maka jangan ada di antara kita yang tidak bisa mengampuni kesalahan kita atau mengampuni kesalahan orang lain. Karena Tuhan sudah melepaskan pengampunan, maka saudara jangan lagi menyalahkan diri, jangan lagi menyalahkan orang, tetapi mari sama-sama kita berlari-lari kepada tujuan. Haleluya. Amin. Amin. Karena apa? Karena Tuhan mau saudara menjalani tahun itu, setiap tahunnya saudara menjalani tahun yang indah. Amin. Amin. Tuhan tidak merencanakan tahun yang buruk. Sekarang saya mau tanya, adakah tahun yang buruk dalam hidup kita di dunia ini? Ada atau tidak? Saudara, tahun itu buruk atau indah bukan dari peristiwa, tetapi dari hati saudara. Saya boleh ngalamin tahun penuh penganiayaan, tahun penuh krisis ekonomi, tahun penuh penyakit, tetapi kalau saya bisa bersukacita dan mengatakan hari ini hari yang dijadikan Tuhan, aku bergembira karena anugerah dan kasih karunia Tuhan cukup buat aku, maka hari yang saya lalui itu adalah hari yang indah. Amin. Amin. Jadi tidak ada tahun yang buruk, yang ada respon
tentang peristiwa di dunia ini. Selama saudara mengerti akan anugerah dan kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, anugerah dan kasih karunia Tuhan yang selalu indah, saudara akan melalui setiap tahun di dalam keindahan Tuhan. Sama seperti seseorang kecewa, sakit hati, itu bukannya orang lain yang membuat dia. Kalau ada orang yang menghina saya simpan kata-katanya dia di dalam hati saya dan saya pikirkan, maka sayalah yang membuat hati saya kecil. Tetapi kalau kata-kata orang yang menghina itu tidak saya simpan dan saya lepaskan pengampunan ke atas orang itu, dan saya katakan, Tuhan ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang diperbuat, biarlah anugerah Tuhan turun atas dia, dan berkat Tuhan aku lepaskan dari hatiku yang paling ikhlas dan tulus, diberkatilah dia. Haleluya. Maka hati saya tidak ada kecewa. Jadi kecewa dan sakit hati itu bukan karena orang lain, tetapi itu karena diri kita sendiri. Sama, tahun 2020 bukan tahun yang buruk bagi saudara yang melaluinya setiap hari dengan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini hari yang dijadikan Tuhan, aku mau bergembira di dalamnya. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan yang sudah menyelamatkan dan memberikan kepadaku hidup yang kekal dan warisan kerajaan surgawi. Haleluya. Kalau saya melalui hari-hari saya seperti itu, maka hari-hari saya adalah hari-hari yang indah. Walaupun di tengah COVID, walaupun di tengah krisis, walaupun kehilangan dompet, walaupun kehilangan teman, walaupun kehilangan istri, walaupun kehilangan apapun, kalau saudara memilih untuk selalu mengarahkan hati saudara kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan dan sudah memberikan anugerah dan kasih karunia, maka saudara menjalani hidup saudara sebagai hidup yang indah. Haleluya. Kalau saja semua orang hidup di dalam anugerah dan kasih karunia, seperti Paulus katakan, kasih karunia Allah cukup bagiku, maka tidak ada orang yang akan mengalami hari buruk di dalam hidup. Karena hari buruk itu diciptakan oleh perkataan kita. Alkitab katakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi ada kuasa yang besar dari lidah saudara. Kalau saudara katakan, aduh hari ini aku sial sekali, maka kau sedang menciptakan hari yang sial. Aduh, aku gak disayang sama teman-temanku, maka kau sedang menciptakan dirimu sebagai orang yang tidak disayang. Aku gak punya teman di mana-mana, orang benci dan musuh sama aku, maka yang membuat saudara menjadi tidak punya teman itu siapa? Diri, karena saudara sudah menaruh bom di dalam diri saudara yang saudara lepaskan melalui mulut saudara. Pikiran boleh negatif dapat serangan, tetapi jangan sampai keluar lewat mulut saudara. Karena yang membuahkan semuanya itu adalah mulut saudara. Saya boleh khawatir, saya boleh cemas di dalam pikiran saya, tetapi saya nggak boleh bilang nanti saya makan apa. Kalau saya udah ngomong nanti makan apa, berarti saya nggak bisa makan. Dan itu yang menyebabkan orang nggak bisa makan, karena dia telah melepaskan dari mulutnya, saya nanti makan apa. Nanti saya mau tinggal di mana? Saya nggak punya rumah. Jadi yang menciptakan orang tidak punya rumah itu adalah
dikuasai oleh lidah kita. Kita lihat tentang kehidupan Petrus ya. Di Kisah Rasul pasal yang kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-9. Saya baca mulai dari ayat yang ke-32 sampai ayat 34. Oke, baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu dia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring. Itu karena apa, saudara? Lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidur. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Kita lihat di sini Petrus tidak menggunakan mulutnya untuk menceritakan keadaan. Beda dengan kebanyakan anak-anak Tuhan sekarang ini ya. Senang sekali menceritakan keadaan. Bapak nggak tahu aja sih, waduh keadaan saya begini Pak, susahnya bukan main Pak. Udah nggak ada orang lebih susah dari saya Pak. Wah udah ceritanya begitu. Dia pandai menceritakan tentang keadaan, padahal Alkitab tidak pernah suruh kita menceritakan tentang keadaan kita yang buruk. Alkitab suruh kita untuk menceritakan tentang perbuatan Allah yang besar. Karena Allah tahu kalau kita mulai pakai mulut kita untuk menceritakan sesuatu yang buruk, maka yang kita ucapkan akan berlipat ganda, menciptakan masa depan yang sama terjadi lagi. Orang yang bilang saya nggak punya apa-apa, saya miskin, saya nggak mampu, itu orang yang sama yang akan menciptakan kemiskinan di masa yang akan datang. Tetapi orang berkata, Allahku sanggup menyediakan segala kebutuhan. Aku percaya tidak ada yang mustahil. Aku tahu Tuhan akan menyediakan segala keperluanku menurut kekayaan. Maka dia sedang menciptakan masa depan di mana tidak ada kemiskinan lagi, tetapi dia mulai mengalami kekayaan. Karena saudara diberi kuasa untuk menciptakan kehidupan saudara. Saudara adalah kapten dari hidup saudara. Saudara adalah pencipta dari dunia saudara. Dan sebagai pencipta dari dunia saudara, saudara diberi kuasa yang adanya di mulut saudara. Oleh mulutnya orang itu dibenarkan, tetapi mulutnya juga orang itu dihukum. Saudara percaya karena mulut saudara berkata aku percaya. Saudara tidak percaya, itu karena mulut saudara juga. Barang siapa percaya akan diberikan hidup yang kekal. Barang siapa tidak percaya akan dihukum. Saudara, Tuhan taruh di dalam mulut saudara kuasa. Dan waktu Petrus menghadapi orang yang lumpuh, kalau kita baca berapa tahun dia lumpuh, saudara? 8 tahun. Lama juga itu 8 tahun. Ya saudara bayangin, gak bisa jalan 1 hari saja, rasanya sudah wah menyedihkan. Tapi ini 8 tahun gak bisa jalan. Dan lihat perkataan Petrus, dia sebut namanya Eneas. Aku gak mau ceritain tentang susahnya kamu, tentang penderitanya kamu. Dia gak ngomongin itu, dia langsung berkata, Yesus Kristus sudah menyembuhkan kamu. Sekarang bereskan tempat tidur dan mulai bangun. Orang sehat berdiri, gak duduk terus. Sekarang bangkit dan berdiri lagi.
seketika itu juga bangunlah orang itu. Saudara, ketika engkau menceritakan tentang Yesus Kristus, menceritakan tentang perbuatan Allah yang besar, maka engkau sedang mengubah keadaan yang penuh kesakitan menjadi keadaan yang penuh kesembuhan dan kesembuhan. Ketika engkau menceritakan Yesus Kristus, engkau akan mengubah keadaan yang penuh dengan kekurangan dan kemiskinan menjadi keadaan yang penuh dengan kekayaan dan kelimpahan. Karena di mana ada Kristus Yesus diberitakan, di situ tidak ada kutuk lagi. Haleluya. Kutuk sudah dihancurkan. Kutuk sudah dipatahkan. Tidak ada yang lagi mengikat saudara. Tetapi mulut saudara harus dipakai untuk memperkatakan apa yang Yesus sudah kerjakan. Jangan berkatakan apa yang iblis sudah kerjakan, tetapi berkatakan apa yang Yesus sudah kerjakan. Dia yang kaya menjadi miskin supaya mereka yang miskin menjadi kaya. Dia penuh dengan luka di tubuhnya dan bilur-bilur, supaya oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Yesus mau saudara menggunakan mulut saudara untuk memperkatakan apa yang Yesus sudah kerjakan, bukan memperkatakan apa yang iblis sudah kerjakan. Yang bikin lumpuh siapa? Tuhan atau iblis? Iblis. Tidak mungkin Tuhan bikin lumpuh. Dia menyembuhkan semua orang kok, dia pilih lagi. Kalau yang ini enggak, yang ini jangan disembuhin supaya dekat sama aku, buat sakit. Nggak begitu, saudara. Tuhan tidak pernah mau buat anaknya sakit supaya dekat sama dia, nggak mau. Tidak pernah pelajaran dari Tuhan diberikan kepada anaknya dengan cara membuat dia sakit atau membuat dia miskin. Itu karena kelalaian orang itu, kesalahan orang itu, dosa orang itu, dan iblis yang memakai kekhawatiran, ketakutan kita itu menjadi sarana buat iblis melumpuhkan dan merusak hidup seseorang. Makanya Tuhan katakan, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, karena takut dan khawatir itu saudara kembar yang akan melemahkan iman kita. Dan disitulah yang iblis cari. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam mangsanya. Siapa mangsanya? Mereka yang khawatir. Maka dikatakan, janganlah kamu khawatir, tapi serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, supaya iblis jangan ikut ambil bagian. Kalau saudara khawatir, serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan berperang bagi saudara. Kita lihat sekarang ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-36 ya, ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-41 ya, 42. 36 sampai 42. Ini kita tentang Petrus lagi. Coba baca sama-sama 1, 2, 3. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segera datang ke tempat kami. Maka berkepaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Tapi setelah sampai di sana, dia dibawa ke ruang atas, dan semua orang janda datang berdiri di kaki dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas waktu dia masih hidup.
Ayat 40, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Ayat 41, Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian orang-orang kudus beserta Yes. janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. terus ayat 42, Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara perhatikan, waktu Petrus datang, yang menyambut banyak kan saudara? Sampai ayat 39. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju, semua pakaian yang dibuat Dorcas waktu dia hidup. Kira-kiranya saudara, waktu Petrus datang, oh Petrus, kamu datang terlambat, ini sudah mati Tabita, dan ini baju yang dibuat. Ini Tabita orangnya baik banget, aduh, nyesel banget kenapa dipanggil Tuhan cepat. Kenapa orang baik kok cepat dipanggil Tuhan? Semua cerita macam-macam. Ya, nangis semua. Kenapa Tuhan begini? Kenapa situasi begini? Ini semua ini perbuatan Tabita bagus semua nih, baju-baju kita dikasih nih, baju ini dibuat sama Tabita. Ya. Terus apa yang Petrus omongin setelah itu? Ayat 40. Coba baca ya. Banyak orang ngomong macam-macam sama Petrus. Terus Petrus ngomongnya apa? Suruh menyuruh keluar. Petrus menyuruh mereka semua keluar. Nangis aja. Tujuannya aku kesini bukan cuma dengerin kamu cerita masalah. Enggak. Aku mau kamu berlutut sekarang. Kita berdoa. Tuhan bangkitkan Tabita supaya Tabita hidup kembali dan bisa memuliakan Tuhan. Kesaksiannya bisa menyelamatkan seluruh kota Yope. Kira-kira begitu. Saudara, yang saya ingin, kalau kita punya masalah, persoalan kita jangan dengar apa yang orang lain katakan, tetapi saudara berduduk di kaki Tuhan dan berdoa, meminta kuasanya, meminta hikmatnya, meminta pertolongannya, supaya saudara dapat mengubah situasi yang ada menjadi situasi yang indah. Tuhan ingin saudara dalam hidup kita di tahun 2021 nanti ini, kita akan melihat, saya gak ramalin tahun depan tahun indah secara umum, tetapi saya meramalkan tahun depan tahun indah bagi semua orang yang menggunakan mulutnya tidak untuk menceritakan situasi, tetapi menggunakan mulutnya untuk merubah situasi dengan melepaskan pengakuan iman tentang janji Tuhan dengan apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita. Amin. Ketika saudara menyatakan hal itu, maka kita akan melihat tahun 2021 menjadi tahun yang indah buat saudara. Amin. Dan ayat 42, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau saya boleh mengevaluasi sepanjang tahun 2020, ya, saya bisa sangat bangga apabila semuanya dari saudara berbuah menghasilkan jiwa-jiwa yang sama. Karena itu kerinduan hati Tuhan. Dan Tuhan lihat pohon dan Tuhan cari apanya dari pohon itu? Buah. Tetapi kalau pohon itu tidak ada buahnya, maka itu membuat hati Tuhan menjadi sedih.
Bapak sedih sekali melihat pohon yang tidak berbuah. Tetapi ada penolong kita, namanya Roh Kudus. Dialah tukang kebun kita, yang selalu minta kepada Bapak, kepada Yesus, kasih waktu setahun lagi, saya akan buat pohon ini berbuah. Haleluya. Tahun ini kalau kita belum menghasilkan buah, saudara jangan khawatir, karena Roh Kudus akan minta kepada Bapak, kasih 1 tahun lagi supaya menghasilkan, supaya hidup saudara menghasilkan jiwa-jiwa yang dimenangkan, supaya hidup saudara berisi pengabdian kepada Tuhan, hidup saudara berisi tentang kasih kepada sesama, hidup saudara berisi tentang doa yang tidak putus-putusnya saudara panjatkan kepada Tuhan. Nanti ada hadiah itu yang saya bawa ya, ada kepada para koordinator yang sudah melayani sepanjang tahun ya, tidak ada gaji tetapi sukarela melayani. Kemudian ada yang setia di dalam memenangkan jiwa ya, sepanjang tahun ada beberapa yang sudah berhasil memenangkan jiwa, membawa orang-orang tadinya nggak pernah ke gereja bergereja. Kemudian ada juga yang setia di dalam memberi persepuluhan. Mungkin karena COVID tidak bisa datang ke gereja, tapi persepuluhannya masuk terus setiap hari, ya setiap bulan masuk terus. Ya. Kemudian ada juga yang setia, ya di dalam melayani, ya, memberikan yang baik kepada orang-orang yang bersyukur. Saudara, ada banyak hal yang Tuhan ingin supaya kita hasilkan, dan itu yang kita semua harapkan. Seolah-olah akhir tahun 2020 kita tidak akan lagi melakukan sesuatu yang tidak berguna untuk kemajuan kerajaan Allah, tapi kita akan melakukan sesuatu yang berguna bagi kita. Ya, kalau orang sudah sekarang ya ditanya, kalau kamu kasih hidup lagi untuk masa yang akan datang, kamu siap, apa yang kamu mau lakuin? Saya akan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Saya akan mengasihi istri saya sungguh-sungguh. Haleluya. Saya akan urus anak saya sungguh-sungguh. Haleluya. Saya akan menangkan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, biar ini juga menjadi harapan kita semuanya. Di tahun 2021 ini kita lebih sungguh mengasihi Tuhan, lebih sungguh mengabdi kepada Tuhan, melayani sesama, memberitakan Injil kasih karunia, menyelamatkan jiwa-jiwa itu. Dan semakin saudara melakukan hal yang penting, maka saudara akan lihat hidup saudara akan berbuah, dan saudara akan meraih hadiah sorgawi yang Tuhan sediakan. Amin. Haleluya. Amin. Kita akan menatap 2021 dengan pengharapan. Amin. 2021 kita semua akan berbuah lebih banyak. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ya sobat Tuhan, kita nyanyikan lagu Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.